Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Leni Oktiani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Ibu Dian Purnamasari dan pengajar praktik Bapak Sofa Fuadi. Dalam melakukan refleksi pada modul 1.3, saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Pertama, fact atau peristiwa. Dalam mempelajari modul 1.3, saya menggunakan alur merdeka yang terdiri dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alur pertama yang akan saya jabarkan yaitu mulai dari diri. Pada tahap ini, calon guru penggerak diminta untuk membuat 3 refleksi mandiri, yaitu 1. Membuat gambar yang bertemakan imajiku terhadap murid di masa depan. Membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang. 2. Melengkapi kalimat rumpang dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang saya idam-idamkan, yaitu saya memimpikan murid yang titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah, saya mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. 3. Susunlah rumusan visi Bapak atau Ibu dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan masing-masing. Alur kedua, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inquiry apresiatif dan bagaimana melakukannya di satuan pendidikan kita diminta menyimak bacaan-bacaan pada tiap-tiap halaman dan menyempatkan komentar pada chat yang disediakan. Materi-materi tersebut diantaranya 1. Puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. 2. Memimpin perubahan positif, berpikir strategis. 3. Memimpin perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai paradigma. 4. Mengelola perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan baca. 5. Mengelola perubahan positif, tahapan baca. 6. Mengelola perubahan positif, proses inquiry dalam baca. 7. Mengelola perubahan positif, amati, tiru, modifikasi. 8. Refleksi mandiri, menceritakan tahap demi tahap menggunakan kanvas baca. 9. Forum diskusi asinkron yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama, eksplorasi konsep modul 1.3, berbagi visi murid impian. Bagian kedua, eksplorasi konsep modul 1.3, berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Alur selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Alur ruang kolaborasi terdiri dari 2 kegiatan Google Meet, yaitu pada hari pertama kami melaksanakan kegiatan Google Meet bersama fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak. Kami dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang akan bekerja secara kolaboratif. Di bagian sebelumnya, tiap anggota kelompok telah berbagi mengenai visinya masing-masing. Kini dalam kelompok, putuskan satu visi yang dapat menjadi visi untuk kelompok. Boleh jadi visi tersebut dipilih satu dari yang telah dibuat anggota kelompok, atau boleh juga visi tersebut merupakan olahan bersama yang terinspirasi dari visi yang telah dibuat anggota kelompok. Yang pasti, kelompok harus menyepakati satu visi terlebih dahulu. Pada diskusi virtual selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan serta saling memberikan umpan balik atas visi, pernyataan prakasa perubahan, dan rencana baca yang dihasilkan kelompok kepada kelompok yang lain. Setelah selesai diskusi, kami mengunggah hasil diskusi pada YouTube,
kemudian linknya kami sematkan pada LMS. Alur berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, calon guru penggerak akan ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata. Sebagai latihan, kami diminta untuk menjalankan tahapan Bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Kami menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri yang dapat membawa manfaat untuk murid. Setelah tugas selesai, kami pun mengunggahnya pada YouTube, kemudian linknya kami sematkan pada LMS. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Calon guru penggerak sekalian akan berproses bersama instruktur untuk mengelaborasi pemahaman mengenai bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada muridnya di sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Kami diminta menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sebagaimana kami memaknai materi konsep modul 1.3 ini. Kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Ibu Murwati Widiani pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Dalam kegiatan virtual ini kami dijelaskan kembali materi pada modul 1.3. Alur ke-6, koneksi antar materi. Di tahap ini kami diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Yang selanjutnya, kami merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah kami buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat kami bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Alur yang terakhir yaitu aksi nyata. Pada tahap ini kami diminta membuat sebuah aksi nyata dengan ketentuan, buatlah dokumentasi untuk Bapak atau Ibu pribadi mengenai proses yang terjadi. Utamakan dokumentasi tersebut pada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu anggap penting. Dokumentasi dapat berupa foto atau video. Kemudian setiap minggunya buatlah jurnal cerita singkat dalam situs portofolio digital di mana Bapak Ibu dapat menceritakan pengalaman berkesan yang Bapak Ibu peroleh selama menjalankan aksi nyata. Jurnal ini dapat berupa cerita satu paragraf tentang satu hal menarik yang Bapak Ibu temukan dalam proses aksi nyata. Selain menjadi catatan pengembangan profesi Bapak Ibu, jurnal singkat ini akan membantu Bapak Ibu saat hendak menulis artikel refleksi di akhir paket modul dan melakukan pendampingan individu bersama pengajar praktik. Di tengah-tengah kami melaksanakan pembelajaran dengan alur merdeka, kami mengikuti kegiatan Lokakarya 1 pada hari Minggu 5 Mei 2024 bertempat di SMP Negeri 2 Taman Pemalang. Dalam kegiatan ini, kami mempelajari tentang peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi. Kami belajar secara kolaboratif dan menyenangkan, sehingga setiap kegiatan yang kami ikuti tidak membosankan, meskipun dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga pukul 15:15 sore. Satu kelas terdiri dari 3 kelompok calon guru penggerak dengan didampingi masing-masing pengajar praktik yang bertugas sebagai pemateri dan membimbing kami dalam kegiatan. Kami saling berinteraksi, berbagi pengalaman seputar komunitas praktisi yang sudah pernah diikuti. Model refleksi yang kedua, feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mengikuti kegiatan pada modul 1.3 visi guru penggerak yaitu senang dan antusias karena tahapan-tahapan dalam modul ini merupakan materi yang sangat baru yang sebelumnya saya belum pernah mempelajarinya. Kegiatan-kegiatan diskusi juga lebih hidup dan interaktif karena untuk memahami modul ini memerlukan pemikiran yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan modul-modul sebelumnya. Selain itu, di tengah-tengah kami mengikuti alur merdeka, kami melaksanakan kegiatan Lokakarya 1 yang dikemas sangat menyenangkan sehingga sangat berkesan untuk saya.
Dalam kegiatan itu, kami berkolaborasi dengan bimbingan pengajar praktik untuk mempelajari tentang komunitas praktisi. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tidak terasa lama karena prosesnya yang menggembirakan. Saya merasa beruntung dipertemukan dengan rekan-rekan satu kelas, baik kelas virtual dan kelas lokakarya, karena dapat berbagi pengalaman, kami dapat belajar dan bertukar ilmu bersama-sama. Modul refleksi yang ketiga, findings atau pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.3 visi guru penggerak, saya berpikir bahwa visi hanyalah sekedar kata-kata tanpa makna yang dalam penyusunannya tidak memperhatikan hal-hal pendukungnya. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya menjadi paham ketika kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, kita harus memiliki visi yang bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Pada modul ini, saya mencoba merumuskan visi terwujudnya profil pelajar Pancasila melalui pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat mewujudkan visi yang saya rumuskan dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dimulai dari pertanyaan utama. Ada beberapa tahapan dalam inquiry apresiatif yang disingkat dengan istilah BAJA yang merupakan kependekan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Model refleksi yang terakhir yaitu future atau penerapan. Dalam penerapan ke depan, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, serta murid untuk mengimplementasikan sebuah visi yang sudah saya buat dengan inquiry apresiatif BAJA, sehingga masing-masing dari ekosistem sekolah dapat berbagi aset positif yang dimilikinya untuk kemajuan pendidikan di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.